Penyakit pada sistem reproduksi manusia. HIV atau AIDS. HIV dan AIDS adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Penyakit HIV disebabkan karena virus Human Immunodeficiency Virus. Gejala HIV atau AIDS dari tahap pertama sampai ketiga. Tahap pertama, timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. Tahap kedua, virus terus menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Penularan infeksi sudah bisa dilakukan pengidap kepada orang lain. Dan tahap ketiga, merasa lelah setiap saat, sulit bernafas, diare berat dalam jangka waktu lama, timbul bintik ungu pada kulit, serta hilangnya nafsu makan, sehingga berat badan turun drastis. Penyebab penyakit HIV yaitu pergaulan bebas, mereka yang sering membuat tato atau melakukan tindik, pengguna narkoba suntik, orang yang menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba, dan pencegahan HIV antara lain, tidak melakukan hubungan di luar pernikahan, menghindari penggunaan jarum suntik bersama, melakukan sunat untuk pria, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang. Gonorrhea. Gonorrhea adalah salah satu penyakit menular seksual yang ditandai dengan munculnya nanah pada urin. Penyebab penyakit gonor adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gejala gonor. Gejala gonor pada pria yaitu testis terasa nyeri dan membengkak, meningkatkan frekuensi buang air kecil, terasa nyeri dan muncul sensasi terbakar saat buang air kecil, kelenjar getah bening di leher, selangkangan, atau ketiak membengkak. Gejala gonor pada wanita yaitu meningkatnya volume cairan yang keluar saat keputihan, terasa nyeri dan muncul sensasi terbakar saat buang air kecil, gatal di area dubur, kelenjar getah bening di leher, selangkangan atau ketiak membengkak. Penyebab gonor. Pergaulan bebas disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, dan cara mencegahnya yaitu hindari pergaulan bebas. Sifilis atau raja singa. Penyakit raja singa atau sifilis adalah infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri. Penyakit ini dimulai dengan luka yang tidak nyeri, biasanya pada alat kelamin, rektum, atau mulut. Penyebab sifilis adalah bakteri yang bernama Treponema pallidum. Gejala sifilis raja singa. Sifilis berkembang dalam tubuh seseorang secara bertahap, sehingga gejala penyakitnya akan bervariasi, antara lain 1. Sifilis primar. Gejala pada kondisi ini umumnya muncul berupa luka dengan 10 hingga 90 hari setelah bakteri masuk ke dalam tubuh. Pemulihannya memakan waktu sekitar 3 hingga 6 minggu. 2. Sifilis sekunder. Jenis ini bisa terjadi beberapa minggu setelah luka menghilang, ditambah dengan penyakit flu, rasa lelah, sakit kepala, nyeri sendi dan demam. 3. Sifilis laten. Pada sifilis laten, kondisinya terjadi tanpa gejala, tapi dalam 12 bulan pertama, infeksi masih bisa menular. 4. Sifilis tersir. Jenis tersir memiliki dampak terhadap mata, jantung, otak, pembuluh darah, tulang, persendian, dan juga hati. 5. Sifilis komunital. Jika kondisi ini terjadi pada ibu hamil, maka janin wanita tersebut akan tertular. Komplikasi bisa berupa bayi prematur, keguguran, bayi lahir dengan sifilis, dan hilangnya nyawa bayi setelah lahir. Penyebab sifilis raja singa. Pergaulan bebas, infeksi bakteri Treponema pallidum, memakai alkohol dan obat-obat terlarang. Pencegahan sifilis raja singa. Hindari pergaulan bebas, menghindari alkohol dan obat-obat terlarang. Herpes simplex genital. Herpes simplex genital adalah suatu infeksi menular yang disebabkan oleh virus herpes simplex type 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Penyebab herpes. Pergaulan bebas, virus herpes simplex tipe 1 atau tipe 2. Pencegahannya yaitu hindari pergaulan bebas. Gejala herpes simplex genital. Luka yang terbuka dan terlihat, merah tanpa disertai rasa nyeri atau gatal, rasa nyeri saat membuang air kecil, nyeri punggung bawah, demam, kehilangan nafsu makan. Keputihan. Keputihan adalah keluarnya cairan bening atau putih dari vagina yang sebagian besar terdiri dari sel dan bakteri. Proses ini sebenarnya dapat bantu membersihkan
dan melumasi area kewanitaan, serta melawan bakteri jahat penyebab infeksi. Keputihan disebabkan karena adanya infeksi jamur Candida albicans. Gejala keputihan bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis, antara lain: gejala keputihan normal, berwarna bening atau putih, tidak berbau, memiliki tekstur cairan yang berubah sesuai dengan siklus menstruasi. Gejala keputihan yang tidak normal, berbau menyengat, memiliki warna kekuningan atau keabu-abuan, menyebabkan rasa tidak nyaman dan panas. Gejala keputihan yang abnormal, keputihan yang menyebabkan nyeri saat buang air kecil, muncul nyeri di perut bagian bawah, muncul lapun, benjolan, hingga luka di area genital. Arti perubahan warna pada cairan keputihan: 1. Merah darah atau coklat tua. Kondisi ini normal terjadi ketika kamu baru saja memasuki atau melewati masa menstruasi. Namun, jika terjadi di luar itu, keputihan berwarna merah darah atau coklat tua bisa menjadi tanda infeksi pada organ intim. 2. Kuning hingga hijau. Kondisi ini bisa terjadi akibat perubahan pola makan atau konsumsi suplemen. Namun, jika keputihan berwarna kuning disertai dengan gatal serta bau, ini bisa jadi tanda adanya infeksi pada organ intim. 3. Merah muda. Keputihan berwarna merah muda juga normal terjadi, terutama saat mendekati siklus menstruasi. Namun, jika terjadi selain pada siklus menstruasi, kondisi ini bisa menjadi tanda adanya iritasi atau luka pada vagina. 4. Abu-abu terang hingga gelap. Kondisi ini bisa menjadi tanda adanya infeksi bakteri pada vagina. Biasanya, cairan keputihan muncul disertai dengan bau, iritasi pada vagina, dan kemerahan pada vulva. 5. Putih dan kental. Keputihan yang berwarna putih dengan tekstur yang kental bisa menjadi tanda adanya infeksi jamur pada vagina. Namun, ada beberapa kondisi juga yang bisa memicu keputihan berwarna putih susu dan kental. Contohnya seperti siklus menstruasi, penggunaan KB. Faktor risiko keputihan: konsumsi pil KB, mengidap diabetes dan tidak mendapat pengobatan, mengalami infeksi panggul setelah operasi. Cara mencegah keputihan: jaga kebersihan vagina, gunakan pakaian nyaman, lakukan gaya hidup bersih dan sehat. Epididymitis. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular. Penyakit epididymitis ini terjadi pada laki-laki yang disebabkan oleh bakteri E. coli dan bakteri sejenisnya. Gejala epididymitis: skrotum akan membengkak, terasa hangat, terasa sakit saat disentuh, atau berwarna kemerahan, nyeri saat buang air kecil, rasa nyeri pada perut bagian bawah atau sekitar panggul, pembesaran kelenjar getah benin di pangkal paha, demam bisa terjadi meski cukup jarang. Penyebab epididymitis: infeksi saluran kemih, mumpah atau gondongan cedera pada bagian selangkangan, penyakit Behcet, tuberkulosis. Faktor risiko epididymitis: pembesaran prostat, infeksi prostat atau infeksi saluran kemih, pria yang belum disunat, letak anatomis saluran kemih yang tidak normal. Pencegahan epididymitis yaitu hindari pergaulan bebas.